Shalom, selamat bertemu kembali Amang Inang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dalam program Renungan Harian untuk kita Sabtu 26 Oktober 2024. Kita akan memulai renungan ini dengan memuji Tuhan, kita bernyanyi. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, kami boleh beristirahat sepanjang malam, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini. Terima kasih atas hari yang baru Tuhan. Sebelum kami memulainya, kiranya Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu yang menjadi pelita dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, ajarkan kami agar kami mengerti isi dari firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut berkat-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari ini tertulis di dalam Matius 13 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku berkata, dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini merupakan satu perumpamaan yang Tuhan Yesus perkatakan pada saat itu. Dan genaplah perkataan Nabi Yesaya pada masa lampau yang berkata bahwa bangsa Israel akan menjadi buta dan tuli terhadap pemberitaan tentang kerajaan Allah. Mereka akan mengeraskan hatinya sehingga tidak melihat ketika kedatangan Sang Mesias tiba. Pertanyaannya, mengapa mereka sampai seperti itu? Walaupun Yesus telah berbicara dengan cara yang sangat mudah, tetapi mereka tetap tidak mengerti. Mereka tetap menolak berita yang disampaikan. Mereka gagal memahami apa yang Tuhan sampaikan pada saat itu. Yesus sedang memberitakan tentang kerajaan Allah dengan kuasanya, tanda-tandanya, pengajarannya, dan perumpamaannya. Tetapi bangsa Israel tetap tidak menanggapi Dia. Kuasa mujizat membuat mereka mencari Dia sebagai sang penyembuh atau tabib yang hebat. Tetapi mereka tidak memberikan penghormatan yang sepantasnya kepada Dia, Sang Mesias. Pengajarannya yang berkuasa membuat orang takjub,
tetapi tidak memberikan dedikasi seperti yang seharusnya diberikan kepada Sang Mesias. Perumpamaan yang sederhana membuat orang-orang semakin jauh dari arti sesungguhnya tentang kerajaan Allah, karena mereka tidak mendengarkannya dengan kesadaran bahwa yang sedang memberitakan perumpamaan kepada mereka adalah Sang Mesias itu sendiri. Sebab hati bangsa itu telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup. Ini menjadi peringatan buat setiap kita. Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kita lihat, tetapi tidak dapat melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kita dengar, tetapi tidak dapat mendengarnya. Sekiranya pada saat ini kita telah dipilih, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang yang mendengar tetapi tidak mengerti, dan melihat tetapi tidak menanggap. Inilah anugerah Tuhan bagi pendosa seperti para murid dan seperti kita semua yang percaya kepadanya. Kepada yang lain yang tidak diberikan anugerah, mereka kehilangan semuanya, tertulis dalam Matius 13 ayat yang ke-12. Dan kepada kita yang memperoleh anugerah, kita akan terus diberikan kelimpahan, pengenalan akan kebenaran oleh Dia. Amang inang saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kiranya kita tidak melupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi orang-orang pilihan yang diberi anugerah untuk mendengar firman, untuk percaya kepada firman-Nya, dan mendapatkan kelimpahan di dalam pengenalan akan Allah. Marilah kita tidak menjauh dari anugerah ini dan menghargai setiap pengenalan akan Allah yang kita boleh dapatkan. Sebab hanya kepada Tuhanlah kita akan mendengar dan melihat karya-Nya dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis pada ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Melihat dan mendengar hingga kita mengerti firman Allah yang menganugerahkan kepada kita, sehingga kita akan hidup benar, sehingga kita rindu untuk terus belajar sebagaimana menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kita rindu untuk makin mengenal Tuhan dan belajar untuk memiliki sukacita yang sejati dalam pengenalan akan Tuhan. Kiranya kita menjadi orang-orang yang menyadari anugerah yang Tuhan sudah berikan dan menjalani hidup dengan taat karena anugerah-Nya yang besar itu, sehingga hidup kita terlepas dari belenggu dosa, hidup kita boleh terberkati dan menjadi berkat bagi sesama, dan pada akhirnya boleh memperoleh hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, untuk Amang, Inang, saudara-saudari, dan saya dapat mendengar hingga kita mengerti isi dari firman Tuhan dan menjadi pelita dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita boleh lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati seluruh aktivitas, seluruh langkah kehidupan kita pada hari ini, yang kita sampaikan seluruh harapan kita kepada Tuhan, dan kita boleh melihat dan mendengar karya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh menyapa kami,
atas perumpamaan yang Tuhan berikan. Kiranya kami boleh Tuhan tolong untuk dapat mendengar dan melihat sesungguhnya firman Tuhan yang menyapa kami, sehingga kami memperoleh anugerah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, maupun dalam kehidupan yang kekal nantinya ya Bapa. Ajar kami mengerti ya Tuhan, agar kami boleh mengimani setiap firman yang boleh Tuhan taburkan ke dalam hati kami, sehingga ia boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, mencerminkan bahwa kami memperoleh anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh berkat sukacita yang Tuhan telah berikan. Kiranya kami selalu ingat untuk mengucap syukur. Dan kami juga mau berdoa untuk pergumulan yang kami hadapi pada setiap kami, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin Tuhan mengetahuinya. Kiranya jamahan tangan Tuhan boleh menolong setiap kami, boleh mendengar setiap pengharapan kami, boleh sendengkan telingamu ya Tuhan atas teriak kami minta tolong. Kiranya Tuhan mengabulkan doa kami. Ya Tuhan, kami juga mau serahkan seluruh rencana pengharapan kami kayak dalam tangan-Mu. Pada saat ini juga kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah banyak kami lakukan Tuhan. Jangan biarkan kuping kami, telinga kami, penglihatan kami kabur. Tetapi kami mengerti isi dari maksud Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terimalah doa dan ucapan syukur kami. Yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita untuk hari ini, Amang dan Inang. Kiranya Tuhan menyertai seluruh langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.